Ya, karena tauhid itu adalah segala sesuatu yang melampaui dari batasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya peserta KTI yang keempat. Ana ingin bertanya terkait pembahasan kitab Ushul Tsalatsah di bab akhir tentang tauhid. Ana masih bingung dalam pembahasan salah satu pemimpin tauhid adalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, ini adalah keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa pokok dari tauhid ada 5, ya, yang salah satunya adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhid itu adalah segala sesuatu yang melampaui dari batasannya. Ya, melampaui batasannya, dan itu banyak. Dan itu banyak sekali. Hanya pokoknya, intinya tauhid itu ada 5. Ya, salah satunya adalah siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, mungkin perlu difahami bersama bahwa berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu, ya, pertama tidak hanya khusus bagi para pemimpin negara saja. Siapapun, ya, siapapun kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala berarti masuk dalam kategori itu. Seorang, ya, kepala rumah tangga misalkan, tatkala tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam, ya, hal itu. Ya, jadi bukan hanya pemimpin negara saja. Ya, karena ayatnya umum. Ayatnya itu umum. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Di situ kalau kita cermati dalam bahasa Arab, ya, man, ya, dan juga wa man lam yahkum bima, nah, dan man dan ma itu termasuk lafadz yang menunjukkan umum, ya. Jadi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu pemimpin negara, baik itu pemimpin kecil dalam rumah tangga, itu masuk dalam ayat tersebut. Namun perlu diketahui juga bahwasanya dalam ayat tersebut, ya, bukan hanya kata kafir, ya. Ya, ada zalim, ada kafir, ada fasik. Sehingga para ulama rahimahumullah taala membagi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu, berhukum dengan tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada 2 macam. Yang pertama, dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, keyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik, ya, atau mengatakan bahwa hukum Allah tidak relevan, tidak cocok, ya, untuk dipraktekkan pada zaman sekarang misalkan. Maka orang tersebut adalah orang yang kafir, ya, karena menganggap, ya, melecehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menganggap rendah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berhukum, ya, dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, karena, ya, dunia, ya, mungkin karena tahta, dia cinta kepada tahta, tidak ada keyakinan, ya, bahwa hukum selain Allah itu lebih baik. Dia meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Cuma karena kursi, jabatan, tahta, politik dan sebagainya, sehingga dia berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini tidak kafir, ya, dia melakukan dosa besar, ya, dia zalim, dia fasik, tapi tidak sampai kepada derajat kafir. Ya, ini jadi para ulama
membedakan dalam masalah ini. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita tidak gegabah ya dalam menghukumi para pemimpin dengan alasan ayat tadi, ya, dengan alasan tauhid, ya, dengan alasan dia tidak berhukum dengan hukum Allah SWT berarti kafir dan sebagainya. Hati-hati, ya, serampahan dalam masalah ini bisa menjerumuskan kita kepada paham khawarij. Ya, sebagaimana kalau kita melegalkan, ya, hukum selain Allah Subhanahu wa taala, meremehkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bisa mengarahkan kita, menjerumuskan kita kepada paham Murji'ah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah akidah mereka tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan seperti Khawarij dan tidak meremehkan seperti Murji'ah. Ya, jadi intinya betul bahwasanya setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu termasuk tauhid, tapi ini bukan hanya pemimpin saja, siapapun, bahkan kita pun kalau nggak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu bisa masuk dalam ayat tersebut, ya, dalam bagian tauhid juga gitu. Kemudian yang perlu tadi kita sampaikan juga bahwa seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada perinciannya. Bukan berarti kemudian langsung dihukumi kafir, tapi ada perincian-perincian ya, dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.